Demikian Mas Waldi, Akhi Waldi Metro. Ya baiklah, terima kasih Ustaz. Kita akan sapa penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa ini Pak? Yusuf Tawaran. Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf Pesawaran. Mengenai ibadah mahdoh ini, Uh, oleh Rasul Pak Ustaz ya. iya. Janganlah kalian ibadah kalau tidak seperti ibadah saya. Ini mengenai ibadah Muhammad. Nah, tapi kan bagaimana itu tidak semuanya dicontohkan oleh Rasul. Jadi pertanyaannya kenapa kok itu menjadi perbedaan itu yang diangkat di permukaan? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ustaz. Terima kasih Pak Yusuf yang di Pesawaran. Jadi sebetulnya ya, kita sebagai seorang muslim ini cukuplah Allah dan Rasul menjadi teladan. Misalnya di Quran surat Ali Imran ayat yang ke-31, nanti bisa kita cek di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan nih Muhammad, jikalau engkau ingin dicintai Allah, maka ikutilah aku. Karenanya kalau engkau mengikuti aku, mengikuti ajaranku, Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ini ayat pertama. Jadi persoalannya bukan masalah kita, mohon maaf ya, sentimen kepada saudara-saudara yang sering menambah-nambah. Tapi karena kita diingatkan ayat ini, kunci mendapatkan mahabbatullah atau cinta kasih sayang Allah, dan kunci mendapatkan maghfirah, ampunan Allah, itu pada sikap mentaati ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang misalnya kita senang beribadah, tetapi tidak ada tuntunannya, nggak mencontoh Nabi, nggak mengikuti Nabi, berarti kita tidak mendapatkan cinta kasih sayang Allah, termasuk tidak mendapatkan ampunan Allah. Kan berarti sia-sia. Ini yang pertama alasan. Yang kedua, dalam urusan ibadah mahdhah ini memang kita dilarang mengada-adakan. Kita supaya setiap ibadah mahdhah disadarkan pada ilmu. Kenapa? Karena setiap yang kita lakukan nanti akan dituntut pertanggungjawaban. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqafu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian melakukan sesuatu pun dalam arti ibadah mahdhah yang kalian tidak tahu tentang ilmunya, nggak tahu tentang dalilnya, nggak tahu tentang perintahnya itu. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, semua nanti kelak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi persoalannya bukan persoalan masalah mengapa mengangkat hal-hal perbedaan, tidak. Kalau hal-hal itu memang membahayakan nilai ibadah kita, tugas yang paham memberi pencerahan kepada yang tidak paham. Tugas yang ingat mengingatkan yang lupa. Itulah pentingnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yaitu tentu dengan cara yang sabar, yang menyampaikan yang hak. Ya, kenapa demikian, Pak Yusuf? Bahwa rentang waktu dakwah atau ajaran Islam dari masa Rasulullah sampai hari ini itu sudah mengalami berbagai macam pengaruh, apakah pengaruh budaya atau pengaruh tradisi. Nah, inilah yang menyebabkan kadang-kadang kita melaksanakan suatu ibadah tetapi tidak sejalan dengan apa yang menjadi contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini argumen-argumen yang ketika ditanya kenapa sih hal-hal yang tidak prinsip masih juga disampaikan,
Ini rasa kasih sayang kita kepada sesama muslim. Jadi mengembangkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bahkan bukanlah seorang muslim yang baik ketika saudaranya melakukan hal yang tidak benar, kita biarkan. Enggak. Kita mengalirkan semangat awal asr, yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Demikian Pak Yusuf, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Mas Beko. Ustaz, dan tidak terasa Pak Ustaz, kita berada di penghujung waktu perjumpaan kita di pagi hari ini. Iya. Sebelum berpisah dan saya sampaikan kembali Pak Ustaz. Terima kasih kepada Mas Miko, saudara-saudaraku, seluruh pendengar di Cipagi RRI Bandar Lampung dimanapun berada. Mari kita berupaya, berikhtiar, berjuang sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho Allah. Dan jangan sampai kita membuat Allah cemburu karena kita melakukan perbuatan keji, melakukan atau melanggar hak Allah, atau melanggar hak-hak manusia. Ya, karena apa? Ketika Allah sudah ridho kepada kita, maka Allah akan menolong kehidupan kita di dunia, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan kepada seluruh pendengar setia religi pagi, sekiranya apa yang saya sampaikan dalam tema ini, baik di dalam menyampaikan materi maupun dalam menjawab pertanyaan, ada yang kurang benar, ada yang kurang berkenan, tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari tetap kita jaga tali ukhuwah Islamiyah. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, nasru minallah wa fadhun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.